Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Haltin Raimin Habel. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Pada video kali ini, saya akan mengajar menggunakan model kontekstual pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 sekolah dasar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, Ibu percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua selalu sehat dan semua mempunyai kabar yang luar biasa. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk anak-anak rapikan tempat duduk, pungut sampah-sampah yang ada untuk kita belajar hari ini bisa menciptakan suatu suasana yang menyenangkan. Oke, kalau sudah, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta Linda untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih Linda. Ya, Ibu. Untuk mengecek kehadiran anak-anak hari ini, siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Ibu. Oke, rajin-rajin ya. Ya, Ibu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan pimpin kita dalam satu lagu nasional. Semua tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan ilustrasi agar anak-anak bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bisa? Bisa. Ibu. Oke, tolong dengar dan pahami. Ya. Setiap pagi Ibu sebelum ke sekolah untuk mengajar, Ibu harus membantu ibu saya untuk menyuci piring. Kira-kira pembelajaran kita hari ini tentang apa? Hak dan kewajiban. Oke, hak dan kewajiban. Oke, pembelajaran kita hari ini ialah tema 4, kewajiban dan hakku, dengan subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ialah bagaimana anak-anak mengetahui apa itu kewajiban, apa itu hak, dan bagaimana kita menerapkan kewajiban dan hak kita di lingkungan kita berada. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Kira-kira anak-anak tahu atau tidak apa itu kewajiban dan apa itu hak? Delta tahu? Kalau kewajiban itu menurut Delta apa? Baik, jadi menurut saya kewajiban itu adalah suatu
tanggung jawab dari diri kita sendiri. Oke, tanggung jawab dari diri kita sendiri. Kalau hak dari Angga? Hak adalah tanggung jawab dari sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih untuk Delta dan juga Angga. Dari jawaban Delta dan Angga sudah betul. Ya, Ibu hanya memperjelaskan. Jadi, kewajiban itu ialah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terkait dengan jabatan, tugas, status maupun kedudukan. Contohnya seperti seorang siswa wajib belajar dengan rajin. Kalau hak di sini merupakan seperangkat hal yang diperoleh oleh seseorang sebagai akibat dari penyelesaian kewajibannya. Contohnya, seorang siswa berhak memperoleh rapor. Oke, kita sudah tahu tentang apa itu kewajiban dan hak dan contoh dari kewajiban dan hak. Sekarang Ibu akan membagikan anak-anak cerita tentang kewajiban dan hak di rumah. Oke, mungkin Angga tidak dapat ini cerita tersebut. Ibu minta Angga maju ke depan untuk membacakan cerita tersebut. Kewajiban dan hakku di sekolah. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Oke, terima kasih Angga. Mengapa Ibu memilih judul di sini kewajiban dan hakku di sekolah, sedangkan subtema dari pembelajaran kita hari ini adalah kewajiban dan hakku di rumah. Ibu mengambil judul tersebut sehingga anak-anak tidak hanya tahu kewajiban dan hakku di rumah saja, melainkan anak-anak juga bisa tahu kewajiban dan hak anak-anak di sekolah. Oke. Ibu meminta anak-anak untuk membentuk 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Oke, ini Linda tolong bantu Ibu untuk Oke, Ibu minta anak-anak perhatikan gambar yang sudah Ibu tempelkan di depan. Kira-kira kewajiban dan hak kita di rumah terdapat pada gambar nomor berapa? Nomor 1, nomor 3. Dari gambar nomor 1 ini menceritakan tentang apa? Hak dan kewajiban di rumah. Hak dan kewajiban kita di rumah itu belajar dengan, bisa juga dengan orang tua. Oke, gambar yang kedua. Belajar di sekolah. Oke, belajar dengan teman kita dan juga ibu guru di sekolah. Kewajiban yang nomor ketiga ini kewajiban di rumah atau di sekolah? Di rumah. Oke, ini bentuknya seperti apa? Maksudnya Melipat pakaian, Ibu. Oke, melipat pakaian. Yang keempat, Belajar bersama teman-teman di sekolah. oke, belajar bersama teman-teman di sekolah. Yang kelima, Belajar sendiri. Oke, belajar individu. Yang keenam, Bermain dengan teman. bermain dengan teman atau sayangi teman-teman kita.
Yang ketujuh, Menyapu halaman. Oke, menyapu halaman atau kita membantu orang tua. Ya. Yang kedelapan, Menyiapkan tempat tidur. merapikan tempat tidur. Yang kesembilan, bermain dengan orang tua dan juga saudara kita atau teman-teman kita. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini terkait dengan media yang sudah Ibu bagikan atau sudah Ibu tempelkan. Jadi ini kewajiban dan hak kita di rumah ialah kalau di sekolah kita harus belajar dengan ibu guru, dengan teman-teman, dan juga kita bisa belajar sendiri. Kalau kewajiban dan hak kita di rumah yaitu melipat pakaian atau dan juga sayangi teman-teman kita, membantu orang tua dan lain sebagainya. Oke, dari penjelasan Ibu kira-kira anak-anak mengerti atau tidak? Mengerti, Ibu. Oke, Ibu akan bagikan kalian soal dan dikerjakan secara individu ya, dan dikumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Oke, Ibu akan memberikan satu pertanyaan kepada anak-anak. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Kewajiban dan hakku. Oke, kewajiban dan hakku. Karena Ibu belum hapus dari yang pertama, makanya anak bisa jawab. Ya, Ibu. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mencoba untuk menjawab media yang telah Ibu berikan? Senang, Ibu, karena pulang bisa bantu orang tua di rumah. Oke, tepat sekali Linda. Oke, pertanyaan yang ketiga. Dari kegiatan yang Ibu sudah lakukan, dari kegiatan membuka pelajaran, menjelaskan, dan juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya, kira-kira kegiatan mana yang anak-anak paling sukai? Bermain, Ibu. Bermain dan membantu Ibu di rumah. Oke, berarti kegiatan menjelaskan. Media, ya. Ya, bagian media. Oke, Ya. berarti pertemuan berikutnya Ibu akan melakukan media yang lebih baik lagi atau lebih menarik. Ya, Ibu. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak juga bisa mendapat informasi yang lebih lanjut dengan cara anak-anak bisa menanyakan kepada orang tua, guru-guru, dan juga teman-teman anak-anak. Oke, dimengerti? Dimengerti, Ibu. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban? Oke, Ibu tunjuk Angga. Karena Angga datanya diam-diam, sa. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Angga. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Silakan Angga menyimpulkan apa itu kewajiban dan hak. Hak adalah seperangkat Hak adalah seperangkat hal yang dilakukan sebagai suatu kewajiban. Oke, kalau kewajiban, Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan. oke. Jadi anak-anak sudah bisa dengar? Sudah, Ibu. Oke, kita tepuk tangan untuk Angga. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu menyimpulkan sedikit tentang hak, kewajiban, dan hak. Jadi anak-anak kan sudah tahu apa itu kewajiban dan hak dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak bisa menerapkan ini dalam kehidupan anak-anak di mana anak-anak berada. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, Ibu minta Delta untuk pimpin kita dalam doa tutup. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Delta. Oke, jadi semoga pembelajaran kita hari ini dapat menyenangkan dan menarik dan bisa diterapkan dalam kehidupan anak murid setiap hari. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang, Ibu.